Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Cristiano Ronaldo, saya akan bungkam kritik dengan gelar. Cristiano Ronaldo angkat bicara mengenai berbagai kritikan yang dilancarkan kepadanya. Setelah sekian lama menutup mulut, Ronaldo akhirnya buka suara perihal segala kritikan kepadanya. Peraih 5 Ballon d'Or itu menilai para kritikus tidak menyukai dirinya dan dia bertekad menjawab kritik dengan titel jawara. Orang-orang yang enggan melihat itu karena mereka tidak menyukai saya. Kalau boleh jujur, saya sudah 36 tahun. Saya telah memenangkan segalanya. Silahkan lanjutkan itu semua karena saya akan menutup mulut mereka dengan memenangkan banyak gelar, kata Ronaldo kepada Sky Sport. Newcastle tandang ke Palace disambut banner anti-PIF. Sebuah spanduk besar bergambar laki-laki yang memakai sorban dan gamis ala Timur Tengah dibentangkan supporter Palace. Sosok tersebut digambarkan memegang pedang berdarah dan terdapat tulisan PIF di bagian perutnya. Menukil Sport Bible, spanduk itu dibentangkan kelompok penggemar Crystal Palace bernama Holmesdale Fanatics. Spanduk itu merupakan bentuk protes atas akuisisi Newcastle United yang dilakukan perusahaan Arab Saudi Public Investment Fund atau PIF. Dalam pernyataan resminya, Holmesdale Fanatics menganggap PIF sebagai alat dari rezim Saudi yang memiliki catatan hitam pelanggaran HAM. PIF memang dimiliki Mohammed bin Salman, Pangeran Arab Saudi yang diduga terlibat pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Ronaldo pergi, Juventus harus cari sumber gol lain. Selama 3 tahun berseragam bianconeri, Ronaldo mencetak 101 gol di semua kompetisi. Dia juga selalu jadi penyumbang gol terbanyak untuk Juventus di Liga Italia selama 3 musim terakhir. Ditanya soal komentar tersebut, Massimiliano Allegri menilai wajar jika Juventus bergantung kepada pemain seperti Ronaldo. Namun kini Juventus harus mencari sumber gol lain. Wajar kalau tanpa Ronaldo, semua punya tanggung jawab yang lebih besar. Dan kami harus mendapatkan gol dari pemain lain yang kami punya, kata Allegri dilansir Football Italia. Skuad Juventus untuk hadapi Inter Milan ada Paulo Dybala. Juventus akan menghadapi tuan rumah Inter Milan pada pekan ke-9 Liga Italia atau Serie A 2021-2022, Senin 25 Oktober 2021. Paulo Dybala kembali ke skuad Sinyonya tua. Dybala melewatkan 4 pertandingan terakhir Juventus di semua kompetisi akibat cedera paha. Penyerang Argentina itu sudah pulih dan masuk skuad untuk laga kontra Inter Milan. Namun Moiskin dan Adrien Rabiot harus absen di Stadion Giuseppe Meazza. Keane mengalami masalah otot sedangkan Rabiot belum fit setelah pulih dari COVID-19. Barcelona versus Real Madrid, Koeman sebut 2 kunci Barca untuk menang. Barcelona membawa modal cukup oke menjamu El Clasico kontra Real Madrid. Kini Barca perlu fokus kedua hal jika ingin meraup poin penuh atas sang rival. Koeman menekankan 2 hal krusial buat para pemain Barcelona jika ingin menang, yakni antisipasi terhadap transisi dari bertahan ke menyerang lawan, lalu mesti memaksimalkan kesempatan sekecil apapun. Kami memenangi 2 laga beruntun dan lingkungannya kini jauh lebih baik. Tidak ada rasa takut dari sisi kami harus sadar akan kecepatan mereka ketika kami kehilangan penguasaan bola dan perlu bermain efektif ketika kami punya kans mencetak gol, ujar Ronald Koeman. Alasan Real Madrid bakal tumbangkan Barcelona. Real Madrid punya peluang besar untuk meraih 3 angka meski bermain sebagai tamu di Camp Nou. Secara keseluruhan, klub besutan Carlo Ancelotti tersebut lebih konsisten daripada Barcelona. 5 pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi di ajang La Liga.
Real Madrid membukukan 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Berbeda dengan Real Madrid, Barcelona cukup sering diterpa badai belakangan ini yang membuat mereka goyah. Mereka merekrut sejumlah pemain di musim panas kemarin dan sepertinya masih belum menyatu. Dan kini mereka sudah tidak lagi memiliki Lionel Messi di lini depannya. Hat-trick yang bikin Mason Mount lebih enteng. Mason Mount mencetak hat-trick kala Chelsea berpesta gol ke gawang Norwich City. Itu adalah hat-trick pertamanya bersama The Blues. Manajer Chelsea Thomas Tuchel antusias dengan hat-trick Mason Mount. Manajer asal Jerman itu yakin torehan ini akan jadi momen yang bikin Mount lebih percaya diri ke depannya. Hat-trick untuk Mason itu berarti sangat besar, itu momen masif buatnya. Dia sangat-sangat bangga dengan torehan ini. Saya merasa dia jadi sedikit lebih ringan, dia bermain dengan agak lebih bebas di beberapa laga terakhir. Itulah yang kami butuhkan, ungkap Thomas Tuchel kepada BT Sport. Chiellini bongkar kesalahan terbesar di hidup Bonucci. AC Milan menjadi pilihan Bonucci di saat sedang dalam situasi galau. Keberadaan Bonucci di San Siro cuma semusim dan kemudian balik ke Juventus. Bek 37 tahun itu menilai bahwa pindah ke Milan adalah kesalahan terbesar Bonucci dan itu dibuat dalam kondisi penuh emosi. Chiellini tidak bisa mendampingi Bonucci saat bikin keputusan tersebut. Dia menilai bek berusia 34 tahun itu mungkin tidak bakal hengkang andai bisa bertemu selama libur musim panas. Saya kecewa, saya mengirim pesan kepadanya secara pribadi. Pilihan hidup harus diterima, tetapi saya tahu dia membuat kesalahan, kata Chiellini kepada DAZN. Lazio krisis bek, Sarri panggil cicit Benito Mussolini. Absennya Felipe dan Acerbi membuat Maurizio Sarri putar otak untuk menambal kekuatan di sektor bek tengah. Melansir Football Italia, pelatih Lazio itu memutuskan menarik 1 pemain tim junior ke skuad utama untuk ikut dalam rombongan ke markas Verona. Sosok yang menjadi pilihan Sarri yakni Romano Floriani Mussolini, bek kiri Lazio U19 yang dapat pula bermain di sektor tengah pertahanan. Ini adalah panggilan pertama pemain 18 tahun itu ke skuad utama. Romano merupakan cicit dari mantan diktator fasis Italia Benito Mussolini. Dia menaikkan kontrak profesional berdurasi 3 tahun di Lazio pada Maret 2021. Ketua Umum PSSI, Elkan Bagot, sudah dihubungi untuk bela timnas, tetapi diungkapkan Iriawan, PSSI memang sempat berharap dan mengupayakan Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Hanya saja ia menyebut pemain bersangkutan tidak memberi respon positif. Namun Elkan Bagot tak memenuhi panggilan timnas senior. Ada yang menduga ia enggan kehilangan kesempatan untuk memperkuat timnas senior selain Indonesia. Sesuai aturan FIFA, pemain sudah tidak bisa membela negara lain kalau sudah pernah memperkuat timnas senior tertentu. Dalam kasus Elkan Bagot, ia tak akan bisa membela Inggris atau Thailand jika sudah memperkuat timnas Indonesia senior. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!